Sungai Mahakam mengalir tenang membelah Kalimantan Timur, membawa perahu, kehidupan, dan diam-diam cerita-cerita yang tak pernah ditulis dalam buku sejarah. Di suatu waktu yang tak pasti, muncul desas-desus dari pinggiran sungai. Ada kota yang terlihat berdiri di atas permukaan air, lengkap dengan menara, atap-atap rumah, dan cahaya samar dari jendela yang tidak ada. Kota itu tidak tercatat di peta, tidak ditemukan dalam dokumen kolonial, tidak pernah bisa disentuh, dan yang paling aneh, hanya muncul dalam waktu-waktu tertentu, di lokasi yang selalu berpindah. Warga menyebutnya dengan berbagai nama, kota bayangan, kampung gaib, atau kampung pantulan. Tapi satu hal yang pasti, siapapun yang melihatnya tidak pernah melupakan bentuknya, dan tidak semua dari mereka kembali dengan waras. Ini bukan legenda modern, ini adalah salah satu misteri paling kelam yang mengalir bersama arus Mahakam. Sungai Mahakam bukan sekadar aliran air. Dengan panjang lebih dari 900 km, sungai ini mengalir dari Pegunungan Mueller di perbatasan Kalimantan Barat menuju muara di Selat Makassar. Ia adalah nadi kehidupan bagi Kalimantan Timur. Ribuan orang menggantungkan hidup pada sungai ini, dari nelayan, pedagang, hingga pelaut dan penambang. Tapi Mahakam juga menyimpan lebih dari sekadar logistik dan ekonomi. Ia menyimpan ingatan. Di sepanjang tepian sungai berdiri puluhan kampung yang telah ada bahkan sebelum zaman kolonial. Beberapa di antaranya masih menjaga ritual, bahasa, dan kisah-kisah tua yang diwariskan secara lisan. Salah satu kisah yang terus berulang diceritakan dari hulu ke hilir adalah kisah tentang sebuah kota yang tidak pernah benar-benar ada. Mereka menyebutnya kota bayangan, sebuah tempat yang kadang terlihat di kejauhan seperti fata morgana yang tergantung di atas air. Kota itu punya bentuk, bangunan panggung, rumah-rumah berdinding kayu, jendela dengan cahaya kuning redup. Dan dalam beberapa cerita, terdengar suara gamelan samar dari arah yang tak bisa dilacak. Lokasinya tidak tetap. Kadang muncul di antara kabut dini hari, kadang muncul menjelang senja, dan hanya bisa dilihat dari sudut tertentu, pada saat tertentu, oleh orang-orang tertentu. Fenomena ini bukan hal baru. Catatan-catatan tak resmi dari masa Hindia Belanda bahkan menyebut istilah spookdorp, desa hantu, yang terlihat dari dek kapal patroli di perairan Mahakam, namun tidak pernah berhasil didatangi. Dalam tradisi lisan Dayak, kota bayangan ini sering dikaitkan dengan dunia paralel. Disebut Lepak Kumang, sebuah alam gaib yang menyerupai dunia manusia, tapi dihuni oleh makhluk halus. Dan dalam beberapa cerita ekstrim, mereka yang berusaha mendekati kota itu hilang, tanpa jejak, tanpa suara, seperti ditelan oleh bayangan yang mereka kejar sendiri. Di sepanjang bantaran Sungai Mahakam, kisah tentang kota bayangan hidup dari mulut ke mulut. Tidak tertulis di buku sejarah, tidak pernah tercetak dalam laporan resmi. Tapi semua orang tua di hulu maupun hilir tahu bahwa kota itu ada. Di desa Muara Muntai, ada seorang tetua bernama Apai Rantem yang mengaku pernah melihat kota tersebut saat ia masih muda, di tahun 1970-an. Ia sedang memancing menjelang maghrib saat arus air mendadak terasa lambat. Udara jadi dingin, dan dari kejauhan di balik kabut muncul siluet bangunan panggung. Atapnya dari sirap, cahaya kuning keluar dari dalam rumah-rumah itu. Yang paling aneh, kata Apai, adalah tidak terdengar suara apapun. Tidak air, tidak angin, tidak jangkrik. Seperti dunia itu bernafas dalam diam. Apai tak mendekat, ia hanya menunduk, meletakkan kail, dan pulang tanpa berkata-kata. Ia percaya itu adalah pertanda bahwa arwah leluhur sedang lewat. Di tempat lain, di pedalaman Kutai Barat, ada versi cerita yang lebih gelap. Dalam mitologi Dayak Benuak, dikenal istilah Tunjaan, roh penjaga perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh.
kota bayangan disebut-sebut sebagai wilayah perlintasan roh. Dan jika manusia melihatnya terlalu jelas, berarti ia sedang berdiri di ambang dua dunia. Beberapa orang percaya itulah mengapa ada nelayan yang hilang di sungai tanpa bekas, bukan karena tenggelam, tapi karena tertarik oleh kota itu. Satu cerita yang sering diceritakan oleh anak-anak desa mengisahkan tentang seorang pria yang berlayar sendirian dan melihat kampung terapung penuh cahaya. Ia mengira itu adalah pemukiman baru, tapi saat mendekat, cahaya redup satu persatu. Lalu, semuanya menghilang, termasuk dia. Tubuhnya tidak pernah ditemukan, tapi istrinya mengaku masih mendengar suara dayungnya setiap malam Jumat dari kejauhan, seperti seseorang yang terus mendayung dan tidak pernah sampai ke rumah. Cerita-cerita seperti ini hidup bukan sebagai dongeng, tapi sebagai peringatan bahwa tidak semua yang terlihat di atas mahakam boleh didekati. Tidak semua yang bercahaya berarti kehidupan. Kadang justru itu panggilan dari dunia yang tak bisa dijangkau kembali. Dalam 2 dekade terakhir, kisah tentang kota bayangan di Mahakam mulai menarik perhatian luar. Tidak hanya bagi peneliti budaya, tetapi juga tim dokumenter, pemburu fenomena gaib, bahkan peneliti optik atmosfer. Beberapa komunitas urban legend dari Samarinda dan Balikpapan pernah menyusun ekspedisi kecil untuk membuktikan kebenaran kisah ini. Mereka membawa drone, kamera night vision, sensor elektromagnetik. Tapi masalahnya selalu sama. Kota itu tidak muncul saat dicari. Sebaliknya, laporan kemunculannya hampir selalu datang saat tidak diantisipasi. Seorang sopir kapal pengangkut kayu mengaku melihat pantulan kota lengkap dengan lampu di malam hari, tetapi saat ia balik badan, tak ada apa-apa di belakang, hanya gelap dan kabut. Di tahun 2014, seorang mahasiswa arkeologi dari Universitas Mula Warman mencoba merekam penampakan di wilayah tengah Mahakam. Ia mengatur kamera statis di atas perahu selama 3 malam berturut-turut. Di malam ketiga, lensanya menangkap semburat cahaya kuning redup yang tampak berhenti di atas air seperti garis atap rumah. Tapi tak ada penjelasan rasional, tidak ada reflektor, tidak ada sumber cahaya buatan di radius 5 km. Saat footage itu dibawa ke dosennya, sang dosen hanya mengangguk dan berkata, "Kalau kamu benar-benar melihat kota bayangan, jangan tanya apa itu. Yang penting adalah kamu masih bisa merekam dan pulang." Laporan lain datang dari warga desa Tanjung Isui yang melihat kampung mengambang saat fajar menyingsing, hanya terlihat dari sisi utara dermaga. Tapi anehnya, orang-orang yang berdiri di sisi selatan tidak melihat apapun. Bahkan ketika tim dokumenter lokal mencoba mendekati lokasi penampakan, kamera mereka terus gagal fokus. Gambar kabur, audio pecah, dan drone jatuh mendadak. Salah satu peneliti sempat berspekulasi, ini mungkin hanya efek superior mirage, semacam fatamorgana air. Tapi tidak ada fenomena optik yang bisa menjelaskan mengapa bentuk kota selalu sama, mengapa hanya terlihat oleh segelintir orang, dan mengapa selalu muncul di area mahakam tertentu yang dikenal sebagai wilayah sunyi. Ada pola, tapi bukan pola ilmiah. Kota itu muncul seperti sedang memilih kapan akan terlihat dan kepada siapa. Ketika fenomena tak bisa dijelaskan, manusia akan mencoba memberinya bentuk melalui sains, mitologi, atau kepercayaan yang lebih tua dari keduanya. Dalam kasus kota bayangan di Mahakam, upaya penjelasan telah datang dari berbagai arah. Sejumlah ahli atmosfer menyebut kemungkinan fenomena optik seperti superior mirage, di mana perbedaan suhu antara air dan udara menciptakan pembiasan cahaya yang ekstrim. Dalam kondisi tertentu, fatamorgana bisa membentuk ilusi bangunan atau lanskap yang melayang di udara. Tapi para ilmuwan sendiri mengakui, fenomena optik seperti ini sangat jarang dan biasanya berlangsung hanya beberapa detik,
tidak cukup lama untuk melihat kota lengkap dengan cahaya rumah dan suara samar. Di sisi lain, kelompok spiritualis lokal, termasuk para penganut kepercayaan adat Dayak dan Kutai, mengemukakan pandangan yang jauh lebih dalam. Mereka percaya kota bayangan adalah bagian dari dunia tengah, dimensi yang berdiri di antara dunia roh dan dunia manusia. Dalam sistem kepercayaan suku Dayak, dunia tidak dibagi dua, tetapi tiga. Satu, dunia atas, awan tatala. Dua, dunia manusia, kehidupan nyata. Tiga, dunia bawah atau dunia gaib, lepak kumang. Kota bayangan diyakini sebagai proyeksi dari dunia bawah yang kadang menyentuh realitas manusia. Jika seseorang sedang dalam kondisi terbuka, misalnya sedang sakit parah, terasing, atau tersesat secara spiritual, ia bisa melihat kota itu, bahkan bisa masuk. Ini bukan sekadar kepercayaan. Di beberapa daerah, anak-anak dilarang bermain terlalu dekat ke sungai saat kabut turun. Warga juga tidak boleh menunjuk ke arah sungai dengan jari telunjuk saat senja. Konon, itu bisa memanggil sesuatu dari balik tirai dunia. Di Mahakam Hulu, beberapa dukun mengaku bisa merasakan keberadaan kota tersebut dari bau yang berubah. Mereka menggambarkannya sebagai aroma tanah basah bercampur asap damar yang muncul entah dari mana. Beberapa pendeta bahkan menyebut kota bayangan sebagai bentuk godaan, dimensi lain yang menawarkan keabadian, tapi dengan harga yang tak bisa dibayar oleh manusia biasa. Dua dunia ini, sains dan kepercayaan, berjalan sejajar tapi tidak pernah menyentuh. Dan di tengahnya mengalir Mahakam, membawa cerita dari keduanya tanpa pernah berpihak. Di antara kabut yang turun di Mahakam, ada hal lain yang tak bisa dijelaskan selain kota itu sendiri. Orang-orang yang hilang. Dalam arsip tak resmi pos kepolisian daerah Kutai Kartanegara, terdapat sejumlah laporan kehilangan perahu atau nelayan tunggal. Semuanya di lokasi yang hampir beririsan dengan area-area di mana kota bayangan dilaporkan terlihat. Tahun 1999, seorang nelayan bernama Mulyadi, 38 tahun, tidak pernah kembali dari perjalanannya di perairan dekat Tanjung Isui. Perahunya ditemukan utuh, terapung di tepi rawa. Barang-barangnya masih lengkap, bahkan termos kopinya masih hangat. Tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Di tahun 2007, seorang pelajar SMA dari Tenggarong hilang saat memancing bersama temannya. Teman-temannya mengaku ia tiba-tiba berdiri, menatap ke kejauhan, lalu melangkah masuk ke air seperti sedang mengejar sesuatu. Mereka pikir ia bercanda, sampai tubuhnya tak muncul kembali. Pihak berwenang selalu mencatat kejadian-kejadian ini sebagai hilang di sungai akibat arus atau buaya. Tapi warga punya versi lain. Mereka percaya bahwa kota bayangan memanggil orang-orang tertentu, dan mereka yang menjawab tidak bisa kembali. Yang lebih misterius lagi adalah cerita dari mantan anggota militer yang pernah ikut dalam patroli air. Ia mengaku pernah melihat siluet bangunan kota dari kejauhan. Lalu kapal mereka dihentikan oleh seseorang berpakaian sipil yang tidak dikenal, mengaku dari kementerian tertentu. Mereka diperintahkan untuk tidak mencatat apa yang mereka lihat dan dilarang melaporkan arah koordinatnya. Setelah itu, seluruh tim dipindahkan dari Mahakam dalam 2 minggu. Apakah ini hanya paranoia, teori konspirasi, atau memang ada sesuatu yang ingin disembunyikan dari pandangan umum? Beberapa pihak percaya kota ini bukan hanya fenomena alam, tetapi mungkin sisa dari peradaban yang hilang, yang sengaja dikaburkan. Yang jelas, terlalu banyak kejadian yang tidak tercatat, terlalu banyak nama yang menghilang, dan terlalu sedikit yang berani bertanya, apa yang sebenarnya ada di Mahakam selain air dan ikan? Pertanyaan besar yang terus menggelayuti pikiran banyak peneliti adalah, apakah kota bayangan itu sebenarnya pernah ada?
Sejauh ini, tidak ada catatan resmi atau peta lama yang menunjukkan keberadaan sebuah kota besar di tengah Sungai Mahakam. Namun, beberapa penemuan arkeologis di sepanjang sungai memperlihatkan bahwa kawasan ini dulunya memang dihuni oleh komunitas yang maju dan kompleks. Situs-situs purbakala di dekat tepian sungai, seperti di daerah Kutai Lama dan Muara Kaman, mengungkapkan peninggalan peradaban Kutai Martadipura, kerajaan tertua di Nusantara. Namun, tidak satupun dari situs ini menunjukkan jejak peradaban yang menyerupai kota terapung yang digambarkan dalam kisah Kota Bayangan. Beberapa ahli sejarah menyarankan bahwa Kota Bayangan mungkin adalah fragmen kenangan kolektif yang memadukan mitos, trauma, dan sejarah yang hilang dari peradaban kuno yang tenggelam atau terendam. Ada teori bahwa perubahan iklim dan bencana alam seperti banjir besar bisa saja menenggelamkan permukiman yang dahulu berdiri di tepian sungai, meninggalkan jejak samar di ingatan penduduk. Namun, ada pula yang lebih radikal. Mereka berpendapat Kota Bayangan bukan hanya sekedar bayangan masa lalu, melainkan sisa dari dunia paralel yang berinteraksi dengan dunia nyata. Peneliti antropologi dan ahli spiritual lokal sepakat bahwa wilayah Sungai Mahakam adalah salah satu titik pertemuan energi dunia yang kuat, di mana dimensi lain seringkali menyusup ke realitas manusia. Kota bayangan ini, entah nyata atau ilusi, tetap menjadi simbol dari misteri masa lalu yang belum terungkap, dan mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Dalam budaya masyarakat Dayak dan Kutai yang mendiami tepian Sungai Mahakam, dunia spiritual adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ritual dan upacara dilakukan bukan hanya untuk menghormati leluhur, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Salah satu ritual penting yang sering dikaitkan dengan fenomena kota bayangan adalah tiwah, upacara pemindahan tulang leluhur yang bertujuan untuk membebaskan roh agar bisa beristirahat dengan tenang. Masyarakat percaya bahwa roh yang tidak tenang bisa menjadi pengganggu dan menyebabkan ketidakseimbangan alam, termasuk munculnya bayangan-bayangan atau fenomena gaib seperti kota yang terlihat di sungai. Selain itu, ada pula dukun dan penjaga adat yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Mereka melakukan ritual secara rutin untuk menjaga agar dimensi lain tidak menyusup secara berlebihan ke dunia nyata. Dalam beberapa kesempatan, ritual ini dilakukan secara terbuka, tetapi ada pula yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kalangan tertentu dalam masyarakat. Masyarakat juga memegang teguh larangan dan pantangan tertentu. Misalnya, tidak boleh memanggil-manggil roh atau menunjuk ke arah sungai saat kabut turun, karena hal tersebut dianggap dapat membuka pintu antara dunia nyata dan dunia gaib. Semua unsur ini menegaskan bahwa kota bayangan bukan hanya fenomena optik atau sejarah semata, melainkan bagian dari kosmologi yang kompleks, tempat di mana manusia, alam, dan roh bertemu dalam harmoni yang rapuh. Mungkin kota bayangan adalah peringatan dari dunia lain, agar manusia tidak melupakan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Kota bayangan di Sungai Mahakam tetap menjadi salah satu misteri paling gelap yang mengalir bersama arusnya. Di antara kabut dan riak air, kisahnya hidup. Antara fakta dan mitos, ilmu pengetahuan dan kepercayaan. Apakah kota itu benar-benar ada? Atau hanya pantulan dari ingatan kolektif dan ketakutan manusia? Siapa yang memanggil dan siapa yang dipanggil? Sungai Mahakam mungkin tidak akan pernah mengungkap seluruh rahasianya, dan mungkin itu yang membuatnya tetap memikat dan menakutkan sekaligus. Bagi mereka yang pernah melihatnya, kota bayangan bukan sekadar cerita. Ia adalah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dan lebih gelap daripada yang kita bayangkan. Dan kadang, ketika senja turun dan kabut mulai menyelimuti permukaan air, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar sendirian? Atau ada sesuatu yang diam-diam mengawasi, menunggu di balik bayangan,
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan misteri Kota Bayangan di Sungai Mahakam bersama kami. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah gelap dan tersembunyi lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video terbaru kami. Bagikan juga cerita ini kepada teman-temanmu yang suka dengan misteri dan sejarah kelam. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengungkap lebih banyak rahasia dunia yang tersembunyi.